Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini saya akan alurkan film berjudul Wedding Dress yang menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang berusaha menciptakan kenangan indah sebelum mereka berpisah untuk selama-lamanya. Alur film ini sangat menguras air mata, jadi disarankan untuk menyiapkan tisu sebelum menontonnya. Channel Cerita Hana ini lebih fokus ke film-film Korea. Buat pecinta film Korea, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video baru dari channel Hana. Yuk kita mulai. Seperti judul filmnya, ada seorang wanita bernama Kowun yang merupakan seorang desainer gaun pengantin yang sudah lama bekerja di sebuah butik yang mana pemilik butik adalah seorang wanita bernama Mija. Pagi itu, Kowun sedang asyik melukis gaun pengantin yang sangat indah. Dari raut wajahnya terlihat bahwa Kowun sangat menyukai gaun yang dia lukis itu. Kowun mempunyai anak perempuan yang masih duduk di bangku SD. Anak itu diberi nama yang manis, yaitu Sora. Sora tidak menyangka bahwa hujan telah turun, jadinya dia sama sekali tidak membawa payung, padahal sang ibu sudah memberitahunya agar Sora membawa payung. Oleh karena itu, Sora pun menghubungi ibunya agar datang untuk menjemputnya. Pada sore harinya, Sora dihantarkan ibunya ke kelas balet, yang mana biasanya ibu-ibulah yang selalu menghantarkan Sora. Karena sudah menghantarkan anaknya ketika dia sedang sibuk, Kowun pun meminta Sora untuk menciumnya sebagai upah. Dari raut wajahnya Sora, terlihat Sora cuek ketika mencium ibunya. Meskipun begitu, Kowun tetap menunjukkan senyuman manis kepada putrinya itu. Dan dari kejauhan, Sora pun membalas senyuman ibunya. Tetapi senyuman Sora langsung pudar ketika dia menuju ke kelas balet. Ini karena dia tidak mau masuk ke kelas baletnya. Dia pun langsung bersembunyi ketika mendengar teman-temannya yang akan menuju ke kelas tersebut. Sora pun bersembunyi di kelas bela diri Taekyon yang berada di sebelah kelas balet itu. Di dalam kelas itu sama sekali tidak ada murid, yang hanya ada seorang guru bernama Jihun. Sora tidak sengaja melihat Jihun yang sedang menangis karena diputuskan oleh pacarnya di telepon. Pada keesokan harinya setelah makan siang bersama bosnya, Kowun mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa temannya telah menemukan alamat orang yang selama ini dicari oleh Kowun. Tanpa basa-basi, Kowun pun langsung pergi ke alamat orang yang dia cari tersebut. Di tempat lain, lagi-lagi Sora tidak mau masuk ke kelas baletnya. Dia malah meminta kepada Jihun agar mengizinkannya untuk berada di kelasnya Jihun, sehingga kelas baletnya selesai. Tetapi Sora memintanya sambil mengejek Jihun yang ditinggalkan oleh pacarnya. Karena Jihun pria yang sangat baik, dia sama sekali tidak marah kepada Sora. Namun Jihun tetap tidak mengizinkan Sora berada di kelasnya. Lalu tiba-tiba Sora ditelepon oleh ibunya yang menanyakan keberadaan Sora dan memintanya untuk bertemu di luar. Sora pun berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang berada di kelas balet. Kemudian mereka berdua pun masuk ke rumah wanita yang selama ini Kowun cari. Tentunya kedatangan Kowun mengagetkan wanita tersebut. Merasa Kowun akan bertindak lebih lagi, wanita yang merupakan teman lamanya Kowun berkata dia akan segera membayar hutang-hutangnya. Namun Kowun sama sekali tidak percaya. Dia meminta agar temannya itu membayarnya sekarang juga. Sepertinya hutang temannya itu cukup banyak karena Kowun membelikan semua yang diinginkan oleh anaknya. Pagi pun datang kembali. Sebelum berangkat, Kowun pun menyisir rambutnya Sora sambil meminta anaknya agar belajar menyisir rambut sendiri. Tetapi Sora malah menyuruh ibunya cepat karena dia takut terlambat. Saking sibuknya, Kowun tidak sempat menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Oleh karena itu, mereka pun menumpang sarapan di rumah abangnya Kowun.
Kowun sangat beruntung mempunyai abang dan kakak ipar yang sangat baik dan perhatian kepada mereka berdua. Kakak iparnya bernama Jihi dan abangnya bernama Jongwon. Meskipun sibuk dengan keluarganya, Jihi masih sempat mengasingkan makanan untuk Sora. Ini karena Sora tidak suka makan bercampur dengan orang lain meskipun itu keluarganya. Dia sedikit merasa jijik jika sendok orang lain masuk ke mangkuknya. Hal itu pun ditegur oleh Kowun yang meminta agar Sora makan bersama-sama. Namun Sora malah mengatakan ibunya tidak pernah menyediakan sarapan untuknya. Kemudian di butik, Mija sedang melayani customernya dengan menunjukkan gaun terbaiknya. Namun customer itu malah tertarik dengan gaun yang berada di dalam lukisan yang didesain oleh Kowun pada awal film tadi. Baru saja Mija mau deal dengan customer itu, tiba-tiba Kowun datang lalu mengambil lukisan itu dan berkata gaun itu sudah ada pemiliknya. Merasa Kowun telah berbohong, Mija meminta agar Kowun memberikan desain itu karena customer itu akan membayarnya dengan sangat mahal. Berapapun bayarannya, Kowun tidak mau memberikannya karena gaun itu dia desain untuk anaknya. Pada malam harinya mereka berdua menikmati buah. Kemudian Kowun ingin mengajak anaknya menonton bioskop pada besok hari. Namun Sora menolak karena besok kelasnya akan mengadakan piknik bersama dan seperti biasa dia akan membeli kimbap di minimarket untuk dijadikan bekal. Karena dia tahu ibunya tidak akan menyediakan bekal karena ibunya tidak bisa memasak. Mendengar kata-kata anaknya membuat Kowun sadar bahwa selama ini dia telah menjadi ibu yang buruk untuk Sora. Oleh karena itu, dia pun akan membuatkan kimbap yang enak untuk Sora. Namun acara piknik terpaksa dibatalkan karena hujan. Agar tidak membazir kimbap yang Kowun bikin dan untuk menggantikan acara piknik yang telah batal, Kowun pun mengajak Sora untuk pergi ke pantai. Pada suatu hari, keluarganya Kowun akan mengadakan hari berdoa untuk nenek mereka. Terlihat kakak ipar dan kakak kandungnya Kowun menyediakan makan malam untuk mereka. Kakak kandungnya bernama Yeo. Yeo sedikit jengkel dengan Konwoo yang selalu datang terlambat setiap ada acara keluarga. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba Kowun merasa sangat pusing. Pandangannya kabur saat melihat ke arah keluarganya. Bukan itu saja, wajahnya Kowun sebelumnya merah tiba-tiba berubah menjadi pucat. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Kowun mengidap kanker lambung stadium awal dan semua itu telah diketahui oleh Kowun ketika dokter memeriksanya beberapa minggu lalu. Ternyata akhir-akhir ini Kowun memberikan perhatian lebih kepada anaknya karena dia tahu bahwa dia akan pergi tidak lama lagi. Saat waktu istirahat di kelas, terjadi aksi bully oleh teman kelas Sora bernama Gina. Gina dengan sengaja meminum susu miliknya Sora, yang mana dia tahu hal tersebut tidak disukai oleh Sora. Ibu guru menjelaskan bahwa Gina tidak lagi mau berteman dengan Sora karena Sora telah menyebutnya pengemis ketika Gina meminum airnya Sora tanpa izin. Ditambah lagi, Sora tidak suka jika meminum minuman yang sama dengan orang lain. Sesampainya di rumah, Sora mendengar ibunya sedang muntah di kamar mandi. Sora yang merasa khawatir pun bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Kowun menjawab dia hanya terlalu banyak makan. Lalu pada malam harinya Sora mengira ibunya akan marah karena kejadian di sekolah tadi.
Namun Kowun sama sekali tidak marah. Dia pun bertanya kepada Sora, mengapa Sora tidak mau makan bersama teman-temannya. Padahal makan bersama adalah hal yang sangat menyenangkan. Serta saat sudah menikah nanti, Sora juga harus berbagi makanan dengan suaminya, karena ibu tidak akan selamanya bersama Sora. Lalu Sora menjawab, dia merasa makan bersama itu hal yang jorok, dan dia tidak peduli jika ibunya tidak ada karena selama ini dia sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Jika perlu bantuan, dia akan memintanya kepada bibinya, yaitu kakak iparnya Kowun, karena selama ini Sora merasa kasih sayang seorang ibu hanya dari bibinya. Mendengar semua itu, betapa hancurnya hati Kowun. Pada keesokan harinya, untuk menemani putrinya dan membahagiakan putrinya, Kowun ingin mengajak Sora untuk menonton bioskop. Dia pun pergi menjemput anaknya di kelas baletnya Sora tanpa diketahui oleh Sora. Kowun ingin memberikan kejutan untuk anaknya, tetapi malah Kowunlah yang mendapatkan kejutan dari Sora. Kebohongan selama ini yang dilakukan oleh Sora akhirnya terbongkar. 소라! 네, 교육 수업을 이딴 식으로 하나요? 그런 얍삽한 마음으로 운동하는 거 아니야? Setelah ketahuan, Sora pun memberitahu penyebab kenapa dia tidak mau masuk ke kelas balet lagi. Ini disebabkan karena Gina juga berada di kelas yang sama. Untuk memperbaiki hubungan Sora dan Gina, Kowun sebagai ibu yang baik menyarankan Sora mengundang Gina dan teman-teman yang lain untuk datang ke acara ultahnya Sora. 도망 다닐 거야? Agar anaknya tidak bersedih, Kowun pun merayakan ultahnya Sora bersama-sama meskipun tidak ada tamu yang hadir. Merasa tidak cukup membuat hati anaknya senang, Kowun pun mengajak Sora bermain sepeda. Namun Sora mengatakan dia tidak pernah naik sepeda karena ibunya tidak pernah membelikan sepeda untuknya. Lagi-lagi Kowun kaget karena selama ini dia benar-benar sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memberi perhatian penuh kepada anaknya. Pada hari itu juga dia membelikan sepeda. Dan pada malam harinya, Kowun langsung mengajarkan Sora belajar naik sepeda. Karena sepedanya lebih besar dari Sora, Sora kesulitan untuk mengayuhnya, apalagi dia baru saja belajar. Alasan ibunya membelikan sepeda besar agar Sora bisa pakai sehingga tahun depan. Mendengar alasan itu, Sora mengatakan mengapa tidak tahun depan saja dia belajar naik sepeda. Dengan kondisi kesehatan mulai menurun, terlihat Kowun tidak lagi mampu mendorong sepeda putrinya. Setelah melihat ibunya minum banyak obat, hal itu membuat Sora khawatir seharian. Pikirannya tidak tenang sehingga dia memberanikan diri untuk bertanya kepada bibinya. Meskipun dia tahu jawaban apa yang akan dikatakan oleh bibinya. Mendengar pertanyaan Sora, seketika bibi langsung terdiam. Dia tidak tahu harus memulainya dari mana, karena umurnya Sora yang masih terbilang muda. Namun Sora harus mengetahui apa yang terjadi pada ibunya. Setelah mendengar semuanya, Sora pun menangis dan dia meminta agar bibinya tidak memberitahu ibunya bahwa dia telah mengetahui penyakit ibunya. Pada pagi harinya, Sora lagi-lagi mendengar ibunya muntah-muntah di kamar mandi. Karena tidak mau membuat ibunya bersedih, Sora pun berpura-pura tidak tahu dengan melarang ibunya jangan makan terlalu banyak agar tidak muntah kembali. Serta dia mengatakan bahwa dia sudah bisa menyisir rambutnya sendiri dan bisa mengurus diri sendiri, jadi ibu tidak perlu khawatir tentang dirinya. Pada sore harinya, Sora memberanikan dirinya untuk pergi ke kelas balet.
Namun keberaniannya masih terhenti apabila melihat teman kelasnya yaitu Gina. Karena Sora sudah jarang ke tempatnya Jihun, Jihun pun mengajak Sora untuk makan es krim. Saat itu Sora bertanya, apakah Jihun tahu di mana stasiun radio? Karena dia ingin mengirimkan sesuatu ke stasiun radio. Untuk menghabiskan waktu bersama anaknya, Kowon pun mengantarkan Sora ke sekolah. Begitu juga dengan Sora, dia ingin menghabiskan waktu bersama ibunya. Lalu dia pun memohon kepada ibunya agar mengizinkan dia untuk bolos hari ini karena dia ingin melakukan kegiatan bersama ibunya. Dan Kowon pun menuruti permintaan putrinya. Sakit yang dideritanya perlu segera diobati, maka itu dia ingin resign dari tempat kerjanya. Namun Kowon tidak tahu harus mengatakan apa kepada bosnya yang sudah dia anggap seperti kakaknya. Dengan nada yang sayu, Kowon meminta Mija mencari pekerja baru untuk menggantikannya. Mija yang memang sikapnya temperamen sudah tentu marah mendengar itu. Karena sudah berulang kali Kowon mengatakan hal itu, Mija pun bertanya apa alasannya Kowon ingin resign. Dengan hati yang hancur, Kowon mengatakan dia akan menyusul suaminya ke surga. Yeon pun bersimpati atas apa yang terjadi pada adiknya. Dia bersedia merawat dan menjaga Sora. Namun di akhir obrolan, Yeo malah bertanya siapa pemilik asuransinya Kowon. Hal itu pun diketahui oleh kakak ipar dari ceritanya Kowon. Jihi yang sangat sayang kepada Kowon langsung menemui Yeo lalu menampar Yeo karena hanya menginginkan asuransinya Kowon. Padahal selama ini Yeo tidak pernah peduli dengan adiknya sendiri. 할지 몰라서 지 아픈 것도 잊고 사는 사람한테 고은이 Malam harinya Kowon kembali melihat foto-foto saat Sora masih kecil. Dia mencoba mengenang kembali hari indah bersama anaknya, serta memikirkan apa yang akan terjadi jika dia pergi. Perasaan itu dia tumpahkan dengan air mata. Pada saat makan malam, seperti kebiasaannya Sora yang tidak ingin makan bercampur dengan keluarganya, sehingga abang sepupunya mulai muak dengan hal itu. Lalu mereka berdua pun bertengkar kecil. 야, 서민호! Merasa anaknya sudah keterlaluan, Kowon pun memarahi dan menasihati Sora agar mau makan bersama karena jika Sora tidak mau, maka tidak ada yang mau hidup dengan Sora. Di sini Sora menjawab, dia hanya ingin hidup bersama ibunya. Dia membenci barang yang dibeli ibunya karena ibu tidak ada di sampingnya. Berhentilah mengucapkan selamat tinggal padanya serta meminta ibunya jangan pergi dan jangan tinggalkan dirinya. 나랑 살아. 소라랑 살 거야. Pada malam itu juga Kowon dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang sudah melemah. Karena merasa kondisi ibunya mulai melemah, Sora ingin menunaikan permintaan dari ibunya, yaitu berteman kembali dengan Gina dan mengikuti persembahan balet yang sebentar lagi akan diadakan. Dia pun berusaha mendekati Gina dengan cara meminta maaf dan mau meminum minuman kepunyaannya Gina. Namun permintaan kedua ibunya tidak mampu Sora tunaikan karena dia sudah jauh ketinggalan di kelas baletnya. Hal itu pun dia ceritakan kepada Jihun. Merasa kasihan kepada Sora, Jihun pun memohon kepada guru baletnya Sora agar mau memberi latihan khusus untuk Sora.
Kemudian Yeo menemui Kowun dan meminta maaf kepada adiknya atas apa yang telah dia katakan pada waktu itu. Tibalah hari persembahan baliknya Sora. Melihat kondisinya Kowun, dokter tidak mengizinkan Kowun keluar dari rumah sakit. Namun pada akhirnya dokter pun mengizinkannya. Sebelum persembahan, Mija memakaikan ros bunga ros yang besar ke bajunya Sora. Ini karena penglihatan Kowun mulai kabur akibat dari penyakitnya itu. 저거 내가 달아준 거다? Setelah persembahan, Sora tidur bersama ibunya di rumah sakit. Karena sudah lelah dan ingin tidur, Sora meminta ibunya untuk mendengarkan radio sebelum tidur. Sambil mengelus tubuh kecil putrinya, Kowun mendengar penyiar membacakan surat kecil dari seseorang bernama Sora, yaitu anaknya Kowun. Dalam surat itu Sora mengatakan, "Ibuku sayang, aku sangat senang menjadi anakmu. Maafkan aku yang selalu mengeluh tentang masakan ibu. Dan ibu terlalu sibuk sehingga tidak bisa bermain denganku. Meskipun begitu, ibulah yang paling aku sayangi." 사랑한다, 소라야. Pada pagi harinya, Sora mencoba membangunkan ibunya. Namun, ibunya sama sekali tidak merespon apapun darinya. Dia berusaha berpikir bahwa ibunya hanyalah tidur karena kelelahan. Namun, dia tahu bahwa ibunya telah tiada. Pada akhir film, hari hujan lebat ketika Sora pulang sekolah. Namun kali ini dia tidak lupa membawa payungnya. Itulah ringkasan film dari Wedding Dress, kisah seorang ibu dan anak yang berusaha kuat serta memenuhi keinginan mereka sebelum berpisah untuk selamanya. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini yaitu, dalam hubungan antara seorang ibu dan anak, dibutuhkan sebuah pengertian dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Kasih sayang seorang ibu itu sangat besar, dan tidak ada kasih yang melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Saya ucapkan terima kasih karena sudi menonton hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari cerita Hana. Bye! 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습을